Konsili-konsili penting dalam sejarah gereja. Konsili-konsili gereja merupakan pertemuan resmi para pemimpin gereja, seperti uskup dan teolog, yang bertujuan untuk membahas dan menetapkan doktrin-doktrin dasar iman Kristen serta menangani isu-isu teologis atau konflik yang muncul di dalam gereja. Berikut adalah beberapa konsili penting yang menetapkan dasar-dasar iman Kristen. Pertama, Konsili Nicea I, 325 Masehi. Latar belakang menghadapi ajaran Arianisme yang menyangkal keilahian Yesus Kristus. Keputusan utama menetapkan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Allah Bapa, doktrin Trinitas. Penyusunan Kredo Nicea, pernyataan iman yang menjadi pedoman bagi gereja. Kedua, Konsili Konstantinopel I, 381 Masehi. Latar belakang melanjutkan klarifikasi tentang Trinitas dan menghadapi ajaran sesat lain seperti Apollinarianisme. Keputusan utama menegaskan keilahian Roh Kudus. Menyempurnakan Kredo Nicea yang kemudian dikenal sebagai Kredo Nicea Konstantinopel. Ketiga, Konsili Efesus 431 M. Latar belakang perselisihan tentang gelar Maria sebagai Theotokos, Bunda Allah, dan ajaran Nestorianisme. Keputusan utama menetapkan bahwa Maria adalah Bunda Allah karena Yesus adalah Allah dan manusia dalam satu pribadi. Mengutuk ajaran Nestorius. Keempat, Konsili Chalcedon 451 Masehi. Latar belakang perdebatan tentang sifat-sifat Kristus, keilahian dan kemanusiaannya. Keputusan utama menetapkan doktrin dua natur Kristus, keilahian dan kemanusiaan dalam satu pribadi tanpa tercampur, berubah, terbagi, atau terpisah. Mengutuk ajaran monofisitisme. Kelima, Konsili Konstantinopel III, 680 sampai 681 Masehi. Latar belakang kontroversi tentang kehendak Kristus, monotelitisme. Keputusan utama menetapkan bahwa Kristus memiliki dua kehendak, kehendak ilahi dan kehendak manusia yang selaras. Keenam, Konsili Nicea II, 787 Masehi. Latar belakang konflik mengenai penghormatan ikon, ikonoklasme. Keputusan utama mengizinkan penghormatan ikon sebagai sarana untuk menghormati Allah, bukan sebagai penyembahan berhala. Ketujuh, Konsili Trente 1545 sampai 1563 Masehi. Latar belakang reformasi Protestan dan kritik terhadap ajaran dan praktik gereja Katolik. Keputusan utama peneguhan doktrin Katolik seperti transubstansiasi, sakramen, dan kanon Alkitab. Reformasi dalam kehidupan gereja, termasuk pendidikan imam. Kedelapan, Konsili Vatikan I, 1869 sampai 1870 Masehi. Keputusan utama menetapkan dogma infalibilitas Paus dalam hal ajaran iman dan moral. Kesembilan, Konsili Vatikan II, 1962 sampai 1965 Masehi. Keputusan utama membuka pintu dialog dengan dunia modern. Mereformasi liturgi, termasuk penggunaan bahasa lokal dalam misa. Mendorong ekumenisme dan dialog antaragama.